Perkenalkan, nama saya Sri Eka Kurnia Bakara. Saya adalah penyuluh wisata di Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan sendiri memiliki panduan perilaku yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Perwujudan perilaku berorientasi pelayanan yang saya terapkan di unit kerja saya adalah mengucapkan salam dan sapa saat melayani, serta mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dengan proaktif. Tidak lupa, saya menyediakan informasi yang aktual dan akurat, dan kemudian melayani dengan standar yang sama kepada semua pihak tanpa memandang kedudukan, jabatan, suku, agama, ras, dan jenis kelamin. Oleh karena itu, saya, Sri Eka Kurnia Bakara, berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Nilai dasar ASN yang kedua adalah akuntabel, di mana akuntabel ini merujuk kepada kewajiban setiap individu atau suatu institusi dalam memenuhi tanggung jawab amanahnya. Ada sebuah kalimat afirmasi yang terkandung di dalam nilai akuntabel ini, yaitu kami akan bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Nilai akuntabel memiliki 3 panduan perilaku yang harus diterapkan. Yang pertama adalah melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas. Adapun contoh yang saya terapkan di tempat saya bekerja seperti membuat laporan perjalanan dinas setiap kali melakukan perjalanan dinas, baik keluar daerah maupun dalam daerah, dengan jujur. Contoh berikutnya adalah dengan membuat laporan harian sebagai bentuk responsibilitas atas kegiatan yang dilaksanakan setiap harinya. Dengan datang tepat waktu ke tempat bekerja juga merupakan suatu bentuk tindakan taat dan patuh terhadap peraturan. Panduan perilaku yang kedua adalah menggunakan kekayaan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Adapun contoh yang saya terapkan di tempat saya bekerja adalah dengan menggunakan peralatan ATK kantor dengan kuantitas yang diperlukan, seperti tidak membuang-buang kertas, harus memeriksa hasil kerjaan sebelum di-print. Panduan perilaku yang ketiga adalah tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Adapun contoh yang dapat saya terapkan adalah dengan tidak sesuka hati melimpahkan semua pekerjaan dan tanggung jawab pribadi ke petugas honorer. Kemudian nilai dasar ASN yang ketiga adalah kompeten, di mana kompeten ini merujuk kepada kemampuan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan yang didasari oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar kerja yang diterapkan. Ada sebuah kalimat afirmasi yang terkandung dalam nilai kompeten ini, yaitu kami akan terus belajar dan mengembangkan kapabilitas atau kemampuan. Nilai kompeten memiliki 3 panduan perilaku yang harus diterapkan. Yang pertama adalah meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Adapun contoh yang saya terapkan di tempat saya bekerja seperti terus mempelajari hal yang tidak saya mengerti di bidang saya melalui peraturan pertanian, buku, internet, atau dengan bertanya kepada rekan kerja senior. Hal ini berguna untuk meningkatkan kualitas diri. Panduan perilaku yang kedua adalah membantu orang lain belajar. Adapun contoh yang saya terapkan di tempat saya bekerja adalah dengan membantu rekan kerja yang sedang mengalami kesulitan ketika mengerjakan kerjaannya. Panduan perilaku yang ketiga adalah melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Adapun contoh yang saya terapkan adalah dengan berusaha mengerjakan setiap pekerjaan dengan hasil yang terbaik. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Sunarti Alpida Silaban, peserta latihan dasar CPNS tahun 2022, golongan 3, angkatan 51, kelompok pertama, unit kerja di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tapanuli Tengah. Core value ASN yang keempat adalah harmonis. Ada 3 panduan perilaku
pada nilai dasar harmonis. Yang pertama, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Yang kedua, suka menolong orang lain. Yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Core value ASN yang kelima adalah loyal. Ada 3 panduan perilaku pada nilai dasar loyal. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. 2. Setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah. Yang ketiga, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Saya, Sunarti Elfrida Silaban, akan berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dalam menjalankan tugas saya sebagai analis koperasi di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tapanuli Tengah. Assalamualaikum, perkenalkan, nama saya Taufik Hadi Permana SE. Saya sebagai analis ketahanan ekonomi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Tengah. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang core value ASN atau nilai-nilai dasar ASN. Oke, nilai pertama yang kita bahas adalah tentang adaptif. Apa sih itu adaptif? Saya, Taufik Hadi Permana SE, sebagai analis ketahanan ekonomi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Tengah, akan terus berinovasi dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Ada 3 kalimat afirmasi adaptif. Yang pertama, cepat menyesuaikan diri dan menghadapi perubahan. Terus berinovasi mengembangkan kreativitas. Dan yang ketiga, bertindak proaktif. Sebagai seorang ASN, sudah seharusnya kita memiliki sifat adaptif, yaitu cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Seperti contoh, tentang kemajuan teknologi. Ini menunjang kehidupan kita sehari-hari dalam melakukan pekerjaan di kantor. Sebagai seorang ASN juga, kita dituntut untuk terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas diri. Seperti contoh, belajar hal-hal baru dalam hal pekerjaan. Kemudian, kita juga harus proaktif ya sebagai seorang ASN. Lebih bagus kita aktif terlebih dahulu menanyakan tugas-tugas apa yang harus kita kerjakan dibanding kita harus menunggu pekerjaan ya, sobat CPNS. Kolaboratif ialah membentuk dan menjalin kerjasama secara sinergis. Dengan kalimat afirmasi, saya, Sri Amanda Fitriani, sebagai analis perencanaan dan anggaran di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membangun kerjasama yang sinergis. Adapun panduan kolaboratif, yang pertama, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Itulah video tentang nilai-nilai dasar berakhlak dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. SN berakhlak, bangga melayani bangsa.